adalah tentang alokasi dana desa di Kabupaten Kudus. Dan ketiga adalah tentang pengelolaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Kudus di desa untuk kepada desa di Kabupaten Kudus. Yang keempat adalah pergub tentang pedoman penyusunan organisasi tata kerja pemerintah desa, pergub tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, pergub tentang tata cara pengadaan barang dan jasa desa. Elok. Ke depan para kepala desa ini BPD tidak boleh tidak untuk tidak mendukung. Seluruh kegiatan kepala desa tolong ikut dicermati, dibantu, bukan dimusuhi. Ya, ini pesan saya. Karena nanti para kepala desa itu akan ada alokasi anggaran yang cukup, kegiatan-kegiatan di desa juga cukup besar, jadi tidak usah bicara terus. Ya, jadi bengkok itu ada atau tidak ada tetap jadi kepala desa. Ya, ya. Iya kan? Ya, kenapa sih serius-serius? Oh, sekarang perda untuk penyusunan anggaran terlambat saja bupati wakil bupati anggota dewan ketua dewan dan gajian. Nah, kita selamatkan diskusi. Jadi nanti diskusi ini sampai dipandu oleh pasien pemerintahan, para camat untuk memfasilitasi, Pak Kepala Desa keinginannya sampaikan, tidak usah ngotot. Pak sentak karena gini loh, bunyi perbuknu sing iso kepenak aku ki apa, itu loh, ya kan? Yang saya ini Pak Bupati udah kami sampaikan terus. Maksudnya dari tahu itu sampai dulu beringat ya lah. Masih ngolah lu orang tadi ada sebentar. Biasanya kok ngomong walau kalau dusuk sesuai dengan amal perbuatan bagus. Nah, artinya apa? Yakini bahwa Pak Bupati, Pak Sekda Pemerintahan, Pak Sekda dan seluruhnya ini tidak ingin menterlantarkan dan tolong jangan paksakan kami untuk nabrak undang-undang aturan. Ini penting sekali. Sehingga kalau nanti ada di sini yang kurang, bagaimana cara mencari kelebihannya? Dan saya ingatkan juga para kepala desa, khususnya para Pak Camat, tolong saya minta. Tadi saya sudah sampaikan melalui Pak Kabar Pemdes untuk aset desa, apakah yang dikontrakkan, apakah yang disewakan, apakah yang dipindah dan sebagainya, tolong itu aset diventarisir semua. Para kepala desa wajib hukumnya. Manggo utangke, bocah sertifikatnya ono itu aset desa tolong dicatat. Nah orang barangnya di mana? Jangan sampai nanti karena desa itu sebentar lagi nanti akan mengelola uang besar. Ketika nanti dilihat neracanya, aktiva pasifanya, jumlahnya itu nanti aktiva pasifnya itu, dan itu nanti ketemu tidak akan dihitung. Ini saya minta BPD wajib tahu di pokoknya disoi jumlahnya piro, buat sewa pirang tahun. Jadi kades 15 tahun nyewa saya tahu. Kades liane begitu meneruskan orang kebagian proposal disalahkan bupati, jangan lah. Mau disewakan 100 tahun silakan, asal ada kesepahaman dengan penerusnya. Tapi jangan saling menyalahkan. Walaupun mungkin ada tata cara pengelolaan, apakah itu per 5 tahun diperpanjang, per 5 tahun diperpanjang. Ini BPD wajib tahu. Ya, ini peruntukannya untuk apa? Ini Pak. Saya minta ini pertengahan Maret, saya minta sudah deadline kepada Pak Kabar Pemdes sama Pak Asisten. Pertengahan Maret kita sudah masuk di tempat saya. Karena saya ingin mengelola manajemen aset ini secara baik. Sehingga besok kalau saya berakhir dari sini, saya menerima kepada bupati yang akan datang. Ini aset desa yang dikelola oleh desa. Ini aset pemerintahan di Kabupaten Kudus yang dikelola oleh Pemda Kudus. Utuh mas, kan enak. Tidak hanya sekedar menyerahkan buku kantor di sini apa orang isinya di sana. Ini tidak boleh. Ya. Yang kedua, pemahaman tentang pergub ini, tolong sekali lagi saya minta tolong. Jangan ada yang berpikir negatif.
dalam tertib untuk mengenai perbuknya atau prototip perbuk, karena perbuk ini belum jadi. Udah jadi belum? Sudah tak tekan? Belum tak tekan kan? Lah ya prototip masih. Akhirnya bisa dinyanyang sehingga mengharapkan. Tak kira harus ditekan ya selalu usah aku pamit lah. Benar namanya manusia kan boleh lupa. Ini masih prototip. Tolong keinginan para kepala desa sepanjang tidak menyalahi aturan, sampaikan dengan baik dan diinventarisir Pak Asisten. Saya tidak ingin ada untuk sosialisasi yang diwakili para tokoh-tokoh ini. Artinya bukan berarti kepala desa yang lain tidak hebat. Panjenengan ini saya tidak tahu bagaimana kriterianya Pak Asisten memilih, Pak Kabang Pemdes memilih, atau Pak Camat memilih. Para ketua BPD, kepala desa yang dihadirkan ini adalah sangat orang yang merepresentasikan, bisa mewakili kades-kades yang ada di wilayah. Maka hadir di sini wajib hukumnya tahu. Jangan pulang sebelum paham sampai subuh. Ini urusan nasib. Setuju kan? Setuju kan? Nah, jadi jangan sampai begitu nanti ditanya kepada desa, mati kok aku ngantuk loh. Saya diomong Pak Adi, kok goro-goro Pak Adi kurang ajar. Minta-minta bengkok, hilangnya bengkok pula. Ini kan sudah dulu gitu loh. Nah, ini nanti tolong dicermati betul. Kalimat demi kalimat dicermati. Kalau ada yang merasa tidak sesuai, tolong sampaikan berdasarkan fakta. Jadi katakanlah nanti peraturan saya bagaimana supaya tidak menabrak undang-undang. Itu undang-undang bisa linear, peraturan menteri bisa linear, perdanya linear, perbuknya linear, yang menerima bahagia gitu. Tujuan sore ini itu. Kenapa kita bentuk seperti ini supaya diskusi ini hidup. Ya. Jadi intinya itu Pak Asisten. Kalau soal teknis kan ya perlu bacakan nanti setelah ada persetujuan dari semuanya. Ini ada juga dulu mantan Kabag Hukum Pak Budi, ya. Terus ini Pak Budi juga, Budinya banyak sekali, ya. Ini saya minta tolong agar ditermati semua. Para BPD juga tolong tidak usah ragu-ragu. Apa sih Pak manfaatnya saya? Kok dihadirkan di sini? Jenengan itu legislatifnya desa. Jenengan itu mewakili masyarakat untuk ikut memastikan bahwa desa ini baik, desa ini bisa melaksanakan desa ini. Ini penting Pak. Ya, sepanjang untuk kepentingan rakyat saya minta tolong dibantu secara maksimal. Ini yang saya sampaikan. Saya tunggu nanti hasilnya. Ini sepakat sampai jam berapa Bapak Ibu? Sampai selesai ya. Awas kalau aku lanjut terus bubaran langsung. Agar bubaran perbuknya tak tanya versi saya. Artinya ada sampai mau coy enggak kepengennya jalur itu sembahyang yo mau aku kayak tak tanya. Karena ini nanti begitu mau diserahkan saya pasti tak buka satu-satu. Nah nanti saya tak tahu kajian bahwa tidak semua masukan dari ini. Tolong ini ada yang bawa laptop nanti tulis semua ya. Semangat ini. Misalkan Pak Mahmud Wilaga, Pak Bambang, Pak Sugeng misalkan. Ini tulis usulannya ini. Aneh orang kok ngerti loh. Lihat kan? Boleh saja. Jangan dikontrol. BPD usul. Banyak nama-nama saya ini, saya BPD ini. Maksud dan tujuan saya usul ini kalimat itu saya kurang setuju Pak. Belajar di satu-satu kayak bikin undang-undang. Bagaimana hari ini panjenengan itu seolah-olah merasa diserahkan. Ya kan? Pokoknya tidak akan ada keberatan soal makan dan minum. Jaminannya Pak Asisten pemerintah. Luar biasa. Jadi kalau selesai jam 1, setengah 2 itu biasa. Lihat dong. Usul perlu nampak dulu. Tidak main-main. Saya mesti bacanya satu-satu, urut-urut kalimat dan kalimat. Dan ini menentukan panjenengan.
Dan panjenengan harapan saya sepulang dari sini bisa memberi pemahaman dan pencerahan kepada kawan-kawan kepala desa yang lain. Ono sing kira-kira bupati menaiki perbu kok jalur musyawarah ya, sing main di kepentingan. Boleh saya bisa melawan. Orang tidak ada yang begini. Jadi ini jangan dimaknai apa. Ini saya butuh masukan. Kepentingannya dengan apa? Aturan yang bisa dilakukan apa? Maka nomor ini setidaknya akan menciptakan. Dan seluruh camat saya minta tolong untuk bisa memantau. Ini yang sangat amat penting. Sehingga tidak ada satupun orang yang ada di sini hanya sifatnya ngamini saja. Tidak boleh, semua harus berkontribusi. Dan nanti untuk masukan tentang resumenya itu nanti sebenarnya saya serahkan Pak Asisten melalui Pak Kabar Perdes dan juga staf yang ada di Perdes. Saya minta tolong by name untuk pengusul-pengusul, ya, sebut nama dan desa. BPD juga itu sebut nama dan desa, termasuk Pak Camat. Sehingga kami tahu pemahamannya ini begini, pemahamannya ini. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi yang lain kalau merasa yang tidak berkepentingan yang boleh meninggalkan tempat. Tapi kalau di sini sebagai rasa setia kawanan yang itu sampai selesai. Saya tak menerima tamu yang lain. Begitu ya Pak. Jadi Pak Bupati sama dengan Pak Kepala Desa, sama dengan Pak Camat, sama dengan BPD, kalau bekerja ini tidak terikat waktu. Sepanjang ada yang dilayani ya mari kita lakukan. Saya mohon izin Pak Asisten, ya sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Asisten. Jangan begitu yang gagasan. Ya, kayak yang rasanya ada yang dikeroyok ya Allah. Aman, si Arif aman ya. Arif juga dikeroyok sekarang. Baik, insya Allah semuanya baik, bisa berjalan dengan baik. Saya mohon Pak Asisten administrasi pemerintahan juga dulu mantan di bagian hukum, mantan di pemerintahan. Ya. Nah, ini saya minta tolong juga ikut pandu. Ya, aman ya. Pak saya ikut pandu. Pak saya kan ada bekas di pemerintah, bersama saya cek kalau kita urusan yang lain. Ternyata baik ya Bapak Ibu, tidak orang yang saya hormat. Saya hanya bisa memberi pengarahan secara sederhana. Mudah-mudahan cara ini akan lebih mempererat tali persaudaraan kita. Pastikan bahwa Pak Bupati ingin memberikan yang terbaik kepada seluruh kepala desa dan BPD serta camat yang ada di wilayah Kabupaten Kudus. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, dikarenakan masih ada agenda acara yang lain, yang terhormat Bupati Kudus Bapak Ibu Mustofa tidak dapat memimpin acara ini hingga paripurna. Untuk itu beliau mohon izin meninggalkan tempat acara. Bapak dan Ibu hadirin yang berhormati, demikianlah acara pembukaan paparan